Ya, selamat pagi. Oke, sudah dijabarkan ya. Untuk di hari kemarin testimoni dari Janet Yellen ini sepertinya tidak terlalu banyak untuk merubah pergerakan dari indeks dolar ya. Nah, untuk kemarin testimoninya ada beberapa poin sebenarnya yang bisa diambil ya. Jadi yang pertama, Fed funds target will be means to up rates. Ya, kemudian yang kedua, patient mean next couple of meeting. Ya, kemudian jika rekan-rekan lihat juga di layar monitor, untuk kenaikan suku bunga ini tidak bisa dijamin akan dilakukan dalam jangka waktu dekat. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya untuk pasar ini sepertinya sedikit agak harus bersabar ya mengenai kenaikan suku bunga yang memang awalnya ini diprediksi adalah di pertengahan tahun 2015 ini ya. Namun dengan komentar dari Janet Yellen, sepertinya untuk pertengahan tahun 2015 ini akan mundur lagi ya. Diperkirakan itu adalah baru diperhitungkan oleh The Fed mulai melakukan kenaikan suku bunga itu adalah di bulan Oktober nantinya. Ya, ini dikarenakan juga poin yang berikutnya ya. Janet Yellen juga menekankan untuk masalah inflasi dan juga pertumbuhan upah untuk yang ada di Amerika ini juga terlampau masih sangat rendah untuk di sektor sekarang ya. Nah, untuk nanti akan kita bahas untuk masalah inflasi yang ada di Amerika ya. Kalau kita perhatikan dari grafik yang tergambar, ya di sini untuk target inflasi dari The Fed itu adalah levelnya 2%. Dan kalau kita lihat di sini, di tahun kurang lebih area 97-98 ya, 96 pertengahan ya, ini juga terjadi inflasi yang di bawah dari target dari 2% dari The Fed ya. Itu terjadi selama 32 bulan ya. Nah, kemudian untuk di tahun 2012 sampai hingga saat ini ya, dengan adanya quantitative easing juga yang dilakukan oleh The Fed, ya, kemudian jika kita lihat juga yang menjadi concern juga dari Janet Yellen dari komentar kemarin, itu adalah mengenai penurunan harga energi ya, harga minyak ini juga membawa untuk inflasi ini semakin rendah. Ya, dan kalau kita lihat ini untuk saat ini inflasi yang ada di Amerika berada di bawah target 2% dari target The Fed ya. Ini juga sudah terjadi 32 bulan ya kurang lebih. Ya, jadi hal inilah yang menyebabkan untuk masalah kenaikan suku bunga ini tidak dapat digaransi dalam jangka waktu dekat ya. Itu yang dikatakan oleh Janet Yellen. Ya, meskipun kalau kita perhatikan juga untuk masalah pasar tenaga kerja, ya ini juga mengalami pertumbuhan yang bagus ya. Dan ini juga menjadi salah satu poin juga untuk The Fed ya, untuk mengambil langkah mulai melakukan yang namanya kenaikan suku bunga ya. Setelah kemarin juga sudah melakukan kebijakan easing ya yang diberikan, sekarang mulai untuk pengetatan ya. Kemudian di hari kemarin ini juga ada untuk masalah indeks kepercayaan konsumen dari Amerika. Ini juga mengalami turun menjadi levelnya 96,4 di bulan Februari. Ya, dan hal ini juga dari yang sebelumnya di bulan Januari itu adalah 103,8. Ya, dan hal ini yang menyebabkan untuk pergerakan dari indeks dolar. Ya, kalau kita perhatikan ini menjauhi dari level tertinggi kemarin 94,98. Ya, untuk di dolar sendiri akan coba untuk menguji dari support ya. Terlihat di dalam grafik di sini secara 4 jam itu adalah di area 93,83 ya, dengan ada komentar dari Janet Yellen yang sedikit bernada dovish ya. Kemudian juga untuk indeks kepercayaan konsumen ini juga yang mengalami penurunan. Ya.
Nah, hal ini juga menyebabkan untuk beberapa major currency di hari kemarin juga sedikit mengalami rebound dari trend bearish yang sudah dibentuk sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang menjadi concern pasar juga, ini masih tentang mengenai zona Eropa ya. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar ya, ada bendera dari zona Eropa, ada juga bendera dari Yunani yang berjajar ya, berdempetan, dan hal ini juga mengisyaratkan juga untuk masalah perpanjangan bailout yang diajukan oleh Yunani ini sudah disetujui oleh zona Eropa itu sendiri ya. Jadi kalau kita perhatikan perpanjangan untuk paket penyelamatan Yunani ini akan diperpanjang itu selama 4 bulan ke depan ya. Dan hal ini juga sudah disetujui dan sentimennya adalah positif untuk berada di zona Eropa tentunya ya. Kemudian untuk Menteri Keuangan Yunani juga Yanis Varoufakis ya, ini juga mengirim juga untuk beberapa usulan reformasi zona Eropa yang diajukan. Ini ada beberapa langkah perencanaan yang diajukan ya. Kalau dari sumber yang didapat, yang pertama ini akan dilakukan memerangi penggelapan pajak dan juga korupsi ya. Kemudian nanti juga akan dilakukan reformasi kebijakan pajak ya. Kemudian juga akan mengkonsolidasikan juga mengenai dana pensiun, ataupun juga nanti akan dipertimbangkan juga untuk menghilangkan insentif untuk pensiun dini ya. Ya, selain itu juga untuk Yunani sendiri ini juga akan meninjau dan juga mengkontrol juga mengenai pengeluaran publik dan juga membuat komitmen yang bisa dibilang ini tidak memutar kembali privatisasi yang telah dilakukan ya. Nah, kemudian di sini ada gambar juga. Ini adalah yang akan dihadapi kurang lebih ya. Di sini di capture dari Deutsche Bank ya. Beberapa langkah ke depan setelah 4 bulan diberikan perpanjangan waktu oleh zona Eropa. Ya, di sini Yunani sendiri ini akan mengalami beberapa tahap ya. Nah, kalau kita perhatikan di bulan Maret ya, di sini akan coba untuk melakukan pembayaran ya. Ini kepada IMF tentunya dan juga Komisi Zona Eropa ya, itu kurang lebih sebesar 2,5 billion euro ya. Nah, ini yang akan dipersiapkan. Kemudian kalau kita perhatikan juga di bulan April di sini juga ada payment kepada IMF ya, dan juga interest paymentnya ini kurang lebih adalah 600 million euro ya yang harus disiapkan oleh Yunani. Ya, kemudian untuk di bulan Mei juga sama ya. Ini juga akan pembayaran juga kepada para kreditor juga yang sudah memberikan dana bantuan kepada Yunani ya. Ini adalah sebesar 1,1 billion euro ya di bulan Mei. Nah, kemudian di bulan Juni ini adalah batas waktu 4 bulan ya yang diberikan, dan ini menjadi concern utama yang harus diperhatikan ya. Di sini untuk di Yunani sendiri ini harus menyediakan dana itu adalah sebesar 2,6 billion euro. Ya, dan ini juga akan dibagikan kalau kita perhatikan di sini ya. Untuk IMF itu adalah 1,4 billion euro. Kemudian untuk creditors ataupun untuk sumbangsi lainnya itu adalah 1,2 billion euro ya. Kemudian untuk di bulan Juni ini juga sama, untuk prepayment yang harus disediakan ya, itu adalah sebesar 3,5 billion euro ya. Kemudian untuk di bulan Agustus juga masih sama, ada totalnya 3,7 billion. Ya, kemudian di bulan September ini juga masih dengan IMF itu adalah sebesar 1,4 billion ya. Ini adalah beberapa langkah ke depan ya dalam beberapa bulan ke depan yang memang harus dipersiapkan untuk Yunani ya, meskipun kemarin juga sudah mendapat perpanjangan waktu juga untuk mengenai masalah paket penyelamatan ataupun bailout itu selama 4 bulan ke depan. Nah,
Namun dari kesepakatan yang terjadi, ini juga sedikit membawa sentimen positif dengan mata uang dari euro ya. Kalau kita perhatikan di sini, euro kemarin sempat untuk coba menguji resisten di area 1.13600 ya kurang lebih. Ya, ini adalah kunci resisten untuk di hari ini tentunya. Ya, kemudian jika kita melihat dari area Fibonacci juga masih tetap sama ya. Untuk pergerakan pelemahan yang terjadi di euro ya. Rekan-rekan bisa perhatikan area Fibo 61,8%, yaitu sekitar area 1.12600. Ya, ini yang menjadi key support untuk weekly pergerakan tren dari performa dari mata uang euro ya. Untuk hari ini 1.13600 ini adalah kuncinya ya sebagai pivot ya kalau bisa kita artikan, selama dia bisa untuk menembus di atas level 1.13600 tentu akan coba untuk bergerak ke resisten berikutnya 1.14500 ya. Dan juga sebaliknya, kalau belum bisa mengalami penembusan berarti pergerakan euro ini masih terbilang untuk sama dengan pergerakan di hari yang sebelumnya ya. Kemudian kita masuk untuk di Inggris. Ya, kalau kita lihat untuk di Inggris di sini secara capture-nya ini adalah hourly ya, 1 jam. Pergerakan untuk performa mata uang pound sterling ini membentuk triple top dalam grafik 1 jam ya. Dan ini juga cukup menahan untuk performa dari pergerakan mata uang dari pound sterling ya. Kemudian jika kita melihat juga untuk mengenai laporan dari inflasi yang juga sama dengan zona Eropa ataupun negara lain ya yang terimbas dengan penurunan harga energi ya. Ini juga membebani untuk dari Bank Sentral dari Inggris ya untuk segera melakukan mengenai kenaikan suku bunga juga sama ya. Kenaikan suku bunga yang diprediksi di 2015 diperkirakan ini akan mengalami kemunduran untuk rencana pelaksanaannya itu adalah di awal tahun 2016 mendatang. Ya, nah, performa dari mata uang pound sterling di sini 1.54800 sebagai triple topnya ini adalah menjadi kuncinya untuk di hari ini ya. Kalau kita perhatikan untuk running price sekarang ini berada di dekat dari area resisten ya. Nah, berarti kita juga dapat memanfaatkan untuk penempatan long position ya jika terjadi penembusan triple top yang dibentuk di dalam grafik 1 jam. Ya, namun selama triple top belum mengalami penembusan untuk performa dari mata uang pound sterling ini sepertinya belum akan berlanjut untuk bergerak bullish ya, namun akan kembali ke level psikologis 1.5400. Nah, kemudian di sini ada untuk di Australian dollar. Ya, kalau kita lihat untuk performa dari Australian dollar di sini pergerakannya masih tertahan di area support di 0.77400 ya kurang lebih. Nah, ini adalah kunci support terdekat untuk di hari ini. Dan kalau kita perhatikan dari penurunan downtrend untuk di Aussie ya sejak kemarin melakukan cut rate suku bunga hingga ke level 2,25%, rebound yang terjadi itu coba untuk tes ke 38,2%. Ya, ini adalah kunci resisten untuk di hari ini yaitu 0.78800. Ya, jadi perkiraan untuk pergerakan dari Australian dollar ini akan kurang lebih bergerak di kisaran 0.78800 hingga 0.77400 kurang lebihnya. Ya, kemudian ini kita masuk ke komoditi ya. Kalau kita lihat untuk pergerakan di komoditi emas terutama ya menjelang FOMC minute selalu untuk pergerakan dari performa emas itu adalah mengalami bearish ya, dengan ada sentimen positif untuk the Fed
Ya, meskipun kita belum tahu untuk jangka waktunya berapa lama akan memulai untuk kenaikan suku bunga, tetapi jika kita perhatikan dari segi data-data ekonomi, ya meskipun belum tergolongnya untuk penguatannya termasuk yang strong, ya masih sekitar moderat untuk pertumbuhan yang ada di Amerika. Ya, namun untuk The Fed sendiri, ya kemungkinan besar dalam beberapa waktu ke depan ini tetap akan melakukan kenaikan suku bunga, dan ini memberikan sentimen negatif untuk di emas ya. Kalau kita lihat di dalam grafik di sini tercapture di dalam 4 jam, ya pergerakan dari komoditi emas ini masih rapi ya. Terlihat itu adalah di dalam channel bearish. Ya, low yang terendah dibentuk di hari kemarin 1188 itu adalah menjadi kunci dari support untuk di hari ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek ya. Di sini terjadi bullish divergence yang diberikan oleh indikator RSI ya. Pergerakan harga emas membentuk low semakin rendah. Namun untuk di RSI-nya ini membentuk low-nya semakin tinggi ya. Dan ini memanfaatkan untuk bullish divergence ya. Jika diperkirakan untuk pergerakan dari komoditi emas, ini akan coba untuk menguji resisten 1210 yang pertama, kemudian target berikutnya adalah 1222 ya. Hati-hati dengan pembatasan risiko 1188 itu adalah menjadi kuncinya untuk di hari ini. Ya, kemudian untuk di komoditi oil, ya ini oil juga saya pikir menjadi hot market juga ya, banyak diminati juga oleh para investor ya untuk belakangan waktu terakhir ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk kenaikan dari harga minyak kemarin ya, dengan penurunan dari bulan Juni 2014 ya, itu sudah terukur kurang lebih sekitar 17%. Nah, ini diakibatkan dengan adanya data dari Baker Hughes ya. Di sini untuk masalah rig count ini mengalami penurunan ya. Jadi ada beberapa mengenai rig count ini yang dinonaktifkan, dan hal itu menyebabkan spekulasi dari market terutama ya akan terganggunya mengenai produksi minyak di Amerika ya. Namun kalau kita lihat dengan penurunan rig count yang terjadi ya, ini jika kita bandingkan juga dengan tergambar di sini ya, ini adalah mengenai produksi yang terimbas juga mengenai rig count ya. Dari prediksi beberapa bulan ke depan, ya untuk masalah produksi dari minyak dari Amerika terutama ya, ini sepertinya tidak akan terlalu banyak terganggu dengan rig count yang beberapa yang sudah dinonaktifkan ya. Nah, ini tetap untuk masalah produksi oil yang ada di Amerika, ini tetap masih dapat untuk menyuplai di dalam pasar ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari segi Saudi Arabia ya, yang masih tetap bersikuku untuk mempertahankan untuk masalah produksinya minyak ya yang ada di pasaran. Ya, tentu hal ini juga membebani juga ya. Untuk beberapa negara OPEC yang kaya ya seperti Arab Saudi memang tidak terlalu terganggu. Namun untuk beberapa yang kategorinya ini adalah poor OPEC members ya, ini juga mengalami tekanan tentunya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk di hari kemarin, laporan dari Financial Times ya, ini juga mengutip Menteri Perminyakan Nigeria ya, ini juga sudah mengusulkan untuk diadakannya pertemuan luar biasa OPEC dalam 6 minggu ke depan. Ya, ini untuk mengantisipasi jika harga dari minyak ini mengalami penurunan lebih lanjut. Ya, dan kalau kita lihat di sini untuk pertemuan OPEC ini baru dijadwalkan itu seharusnya adalah bulan Juni mendatang ya.
Nah, kemudian untuk laporan dari bulan November 2014 kemarin, ya ini juga memutuskan tetap untuk menahan produksi minyak dari OPEC itu adalah sebesar 30 juta barrel per harinya. Nah, kita akan melihat apakah memang untuk pengajuan dari Menteri Perminyakan Nigeria ini akan disetujui oleh OPEC, akan diadakan pertemuan ya, meeting sebelum yang dijadwalkan bulan Juni untuk mengantisipasi hal tersebut. Ya, kemudian dengan adanya harga minyak ini yang berada di bawah dari $50 per barrelnya, ya ini juga membebani hampir terutama untuk negara-negara produsen minyak ya, untuk masalah pendapatan dari GDP-nya. Dan kalau kita melihat ini tergambar ya, untuk yang berwarna ungu jelas ini adalah yang terbebani lebih dalam ya, dibandingkan dengan yang hijau ya. Jadi untuk beberapa negara ini juga dengan penurunan harga minyak ya, ini juga akan membebani, terutama kalau kita perhatikan juga dari data inflasi juga sama ya, masih tetap akan terbebani. Ya, namun untuk pertumbuhan ekonomi global ya yang dilaporkan untuk di tahun 2015 ini juga masih tetap dapat mengalami penurunan ya, belum ada untuk pertumbuhan dengan laju tercepat. Ya, ini pun tetap terimbas dengan penurunan harga minyak. Nah, untuk harga minyak sendiri triple top ini masih sangat signifikan, masih menahan untuk kenaikan dari harga minyak ya. 54,20 itu adalah angka sakral ya untuk bagi rekan-rekan yang menahan long position terutama ya. Selama tidak mengalami penembusan di atas dari 54,20, harga minyak sepertinya ini masih akan melandai turun ya. Kalau kita lihat di dalam grafik 4 jam yang tercapture di dalam screen yang ada ya, kemungkinan untuk penurunan harga minyak ini akan coba seperti yang penurunan di awal Februari sebelumnya ya, yaitu areanya $47,30 per barrel. Ya, ini adalah tujuan dari penurunan harga minyak ya. Kemudian kalau kita perhatikan untuk di hari ini, ya kisaran harga yang menjadi kunci itu adalah yang di blok dengan abu-abu, dengan support terdekat itu adalah 48,65 hingga dengan resisten 50,30. Ya, ini adalah kuncinya. Secara tendensi triple top ini masih menahan untuk performa minyak ini berlanjut untuk bullish ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah data-data ekonomi yang mempengaruhi nanti pergerakan ya. Berlanjut lagi untuk testimoni dari Janet Yellen di jam 10. Ataupun juga nanti ada new home sales dari Amerika. Forecast-nya ini adalah dari 481.000 menjadi 471, mengalami penurunan ya. Jika memang data ini sesuai dengan forecast ataupun lebih buruk, maka sentimen negatif ini masih tetap akan berlanjut untuk di indeks dolar. Ya, sama seperti di hari kemarin. Kemudian untuk crude oil inventories di sini dari yang sebelumnya 7,7 ini diprediksi itu adalah menjadi penurunan ya, mengalami penurunan 3,6. Dan juga nanti di jam 23.30 ini adalah komentar dari Presiden ECB ya, Mario Draghi. Ya, itu demikian untuk ulasan market. Pak Dwi mungkin ada tambahan? Justru ada pertanyaan sebetulnya. Apabila minyak turun di Amerika Serikat, kita kenal Amerika Serikat sebagai penenggak ke minyak terbesar atau besarlah dibandingkan dengan negara lain. Di temannya itu dari China, penenggak minyak terbesar. Apabila minyak turun justru seharusnya lebih bagus. Kemudian Inggris juga kalau beralasan minyak turun kemudian ekonominya bermasalah, saya rasa tidak cukup kuat alasan minyak menjadi bahasan yang menyebabkan faktor penurunan pertumbuhan ekonomi. Jadi sebetulnya kalau minyak turun, Amerika semakin bagus karena pengguna terbesar itu adalah Amerika juga. Kemudian manufaktur juga tertolong dengan harga minyak yang rendah.
dengan harga minyak yang rendah, kemudian ongkos produksi juga turun. Nah, itu gimana Bu Desi? Ya, kalau kita perhatikan memang dengan penurunan harga minyak, tentu kalau kita berbicara manufacturing ya, untuk masalah biaya produksi jelas ini mengalami penurunan ya. Namun kalau kita bandingkan dengan daya beli juga, ya untuk jangka panjangnya memang untuk pertumbuhan ekonomi ini kemungkinan akan terangkat ya dengan produksi yang cost production ini beberapa negara ini mengalami lebih murah. Ya otomatis ini juga nanti untuk harga jual beberapa barang juga murah ya, dan nantinya ini akan mendukung untuk masalah daya beli juga untuk konsumen terutama. Ya, untuk secara jangka panjang dari inflasi pun ini juga akan mengalami kenaikan tentunya. Tapi kalau kita lihat juga dengan penurunan harga minyak ini, ya di satu sisi juga ada perusahaan-perusahaan kilang minyak ya besar juga di kemarin juga di awal di awal 2015 ya sudah melakukan pemangkasan untuk belanja modal ya, dan hal itu juga menjadi beban juga bagi mereka sebagai produsen dari minyak tentunya. Ya, tapi secara jangka panjang seperti yang Pak Dwi katakan, ya ini dengan penurunan harga minyak tentunya ini jangka panjangnya ini akan membawa positif ya, terutama untuk global tentunya. Pertanyaan, jadi sebetulnya harga minyak turun harusnya lebih bagus di Amerika Serikat. Namun kekhawatiran dari berbagai macam pidato petinggi moneter justru mengkhawatirkan menurun harga minyak ini. Jadi masih ada pertanyaan yang belum terjawab sebetulnya dari kita. Justru harusnya lebih senang kalau minyak turun, kemudian pertumbuhan juga cukup bagus, kemudian tidak ada keraguan untuk perubahan terhadap peningkatan tingkat suku bunga. Kalau dihubungkan dengan seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Bu Desi? Udah cukup sih Pak. Oke, saya simpulkan untuk morning briefing kali ini. Tadi dibahas mengenai tertundanya kenaikan atau tidak, belum pastinya kenaikan tingkat suku bunga oleh Janet Yellen dalam testimoni mempengaruhi beberapa pergerakan di instrumen investasi yang kita punya, termasuk di emas saat ini berada pada harga tertinggi selama 1 minggu ini. Kemudian terlihat secara teknikal emas jangka panjang itu justru masih dalam keadaan bearish channel. Resisten pertama di 1.210, resisten kedua di 1.222, kemudian support terbaca di 1188. Kemudian di euro masih berkutat masalah Yunani, pola bantuan yang diperpanjang selama 4 bulan menahan pergerakan euro untuk saat ini, sehingga resisten pertama terbaca di 1.135, resisten kedua di 1.144, kemudian support terbaca di 1.126. Kemudian counseling cukup menarik untuk dilihat secara teknikal, triple top terbaca, ketiganya berada di 1.547 wilayah tersebut, kemudian support untuk pertama di 1.540. Kemudian Australia dollar terhadap US dollar terbaca juga cukup landai sebetulnya di resisten pertama di 0.788, tepat berada di 38.2%, kemudian support di 0.77386. Kemudian pergerakan oil juga tertahan, sementara waktu kita membatasi harga tertinggi di 50.18, harga tengah di 48.92, kemudian harga bawah di 47.65. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Morning briefing kali ini tanggal 25 Februari 2015 kita cukupkan sampai di sini. Selamat pagi dan selamat bekerja.